hidup sahabat Nabi periwayat hadis yang dijuluki Abu Hurairah. Abdurrahman bin Safr ad-Dausi, yang lebih dikenal oleh dunia sebagai Abu Hurairah, lahir pada tahun 598 Masehi di sebuah suku yang dikenal dengan kekayaan budaya dan tradisinya di wilayah Yaman. Abu Hurairah adalah anak dari seorang pejuang suku yang dihormati, dan ia dibesarkan dalam lingkungan yang mengutamakan kehormatan keluarga, keberanian, dan kebijaksanaan. Sejak masa kecilnya, Abu Hurairah sudah menunjukkan minat besar terhadap hewan, terutama kucing. Kecintaannya pada kucing begitu besar sehingga ia selalu ditemani oleh seekor kucing kecil yang setia berada di sisinya kemanapun ia pergi. Kebiasaan ini yang kemudian membuatnya diberi julukan Abu Hurairah, yang secara harfiah berarti ayah dari kucing kecil. Julukan ini bukan hanya sekadar nama panggilan, tetapi menjadi bagian integral dari identitasnya. Sejak usia muda, Abu Hurairah sudah memperlihatkan tanda-tanda kebijaksanaan yang mendalam dan kecerdasan yang luar biasa. Matanya yang tajam dan pikirannya yang cepat menangkap setiap detail dari kehidupan sekitarnya, menunjukkan bakat alami untuk belajar dan mengamati. Ia seringkali terlihat merenung dan berpikir, memproses informasi yang ia dapatkan dari orang-orang di sekitarnya. Kehidupan di suku Daus yang relatif terpencil memberikan Abu Hurairah kesempatan untuk memperkuat jati dirinya tanpa gangguan dari pengaruh luar yang negatif. Kesederhanaan hidup di suku Daus mengajarkannya tentang pentingnya hubungan keluarga dan komunitas. Dalam suasana yang penuh dengan solidaritas dan gotong royong, Abu Hurairah belajar tentang nilai-nilai kemanusiaan yang kelak menjadi fondasi kuat dalam kehidupannya sebagai seorang sahabat Nabi. Pada tahun 629 Masehi, hidup Abu Hurairah mengalami perubahan besar yang tak terlupakan. Setelah mendengar kabar tentang ajaran Islam yang semakin berkembang, hatinya tergugah. Kabar tentang seorang nabi yang membawa cahaya kebenaran dan kasih sayang Tuhan membuat Abu Hurairah memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya di suku Daus dan berhijrah ke Madinah, kota yang menjadi pusat pergerakan Islam. Keputusan hijrah ini bukanlah hal yang mudah. Meninggalkan kampung halaman, keluarga, dan teman-temannya adalah pengorbanan besar. Namun, dorongan untuk menemukan kebenaran dan keinginannya untuk bertemu dengan Rasulullah begitu kuat sehingga ia rela menempuh perjalanan jauh dan penuh tantangan. Setibanya di Madinah, Abu Hurairah disambut oleh suasana yang penuh dengan semangat dan persaudaraan umat Islam. Di kota ini, ia bertemu dengan Rasulullah, sosok yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita yang disampaikan oleh para pedagang dan pengembara. Pertemuan dengan Rasulullah adalah momen yang sangat mengharukan dan penuh makna bagi Abu Hurairah. Melihat sosok Nabi yang penuh dengan kebijaksanaan, kasih sayang, dan keteguhan hati, Abu Hurairah merasa seolah-olah ia menemukan tujuan hidup yang selama ini ia cari. Tanpa ragu, ia memeluk Islam dan berjanji untuk setia mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Bergabung dengan umat Islam di Madinah adalah titik balik yang membawa perubahan besar dalam hidup Abu Hurairah. Ia segera menyadari bahwa perjalanan hidupnya telah memasuki babak baru yang penuh dengan tantangan dan peluang untuk berkontribusi dalam penyebaran ajaran Islam. Setiap hari, ia belajar dan menghafal ajaran-ajaran Nabi dengan penuh dedikasi, menjadikannya salah satu sahabat yang paling dekat dan dipercaya oleh Rasulullah. Abu Hurairah adalah seorang yatim piatu sejak kecil. Ia bekerja sebagai penggembalakan kambing untuk seorang wanita bernama Basrah binti Ghazwan, yang kemudian menjadi istrinya setelah ia masuk Islam. Sayangnya, tidak banyak informasi yang tersedia mengenai anak-anak atau keturunan lainnya dari Abu Hurairah. Namun, diketahui bahwa Abu Hurairah memiliki seorang anak perempuan yang menikah dengan Sa'id bin Musayyib, salah seorang tokoh tabi'in terkemuka. Melalui pernikahan ini, warisan dan pengaruh Abu Hurairah tetap hidup melalui keturunannya. Setelah memeluk Islam, Abu Hurairah segera menjadi salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Kehidupan di Madinah baginya adalah sebuah perjalanan spiritual yang penuh dengan penemuan dan dedikasi. Setiap hari di kota yang diberkahi ini, Abu Hurairah mengabdikan dirinya untuk mendampingi Nabi dan mendalami setiap ajaran yang disampaikan. Pagi-pagi sekali, Abu Hurairah sudah berada di masjid untuk mengikuti sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah. Setelah itu,
Ia mengikuti majelis ilmu yang dipimpin oleh Nabi, di mana ia dengan tekun mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Nabi. Abu Hurairah dikenal memiliki ingatan yang sangat tajam dan kemampuan yang luar biasa dalam menghafal hadits. Ia tidak hanya menghafal kata demi kata, tetapi juga memahami makna mendalam dari setiap ajaran yang disampaikan. Kehidupan di Madinah memberikan Abu Hurairah banyak kesempatan untuk belajar langsung dari sumber utama, yaitu Rasulullah. Ia sering mengajukan pertanyaan kepada Nabi, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk umat Islam pada umumnya. Pertanyaan-pertanyaannya mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga adab dan etika. Rasulullah dengan sabar menjawab setiap pertanyaan, dan Abu Hurairah dengan penuh semangat mencatat dan menghafalnya. Selain itu, Abu Hurairah juga sering menemani Rasulullah dalam berbagai kegiatan dakwah dan misi kemanusiaan. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana Nabi berinteraksi dengan berbagai kalangan, dari para sahabat, kaum miskin, hingga para pemimpin suku. Pengalaman ini memberikan Abu Hurairah wawasan yang luas dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam yang komprehensif. Sepanjang hidupnya, Abu Hurairah telah menjadi salah satu penghafal dan periwayat hadits terbesar dalam sejarah Islam. Namanya terukir dalam sejarah bukan hanya sebagai sahabat Rasulullah, tetapi juga sebagai penjaga dan penyebar ajaran Nabi melalui ribuan hadits yang ia riwayatkan. Dengan kecerdasan dan dedikasinya, Abu Hurairah berhasil menghafal lebih dari 5.000 hadits. Hadits-hadits ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, etika, hingga kehidupan sehari-hari, menjadikan ajaran Islam lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh umat Muslim di seluruh dunia. Setiap hadits yang ia riwayatkan diterima dengan penuh kepercayaan oleh para sahabat lainnya, karena Abu Hurairah selalu menjaga integritas dan keakuratannya dalam meriwayatkan setiap kata dari Rasulullah. Beberapa hadits terkenal yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mencakup ajaran penting tentang keutamaan beribadah. Misalnya, hadits tentang sholat 5 waktu, yang menekankan pentingnya sholat sebagai pilar utama dalam Islam. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Sholat adalah tiang agama, barang siapa yang mendirikannya maka dia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah merobohkan agama." Selain itu, Abu Hurairah juga meriwayatkan hadits yang mengajarkan etika dan akhlak mulia. Salah satu contohnya adalah hadits tentang pentingnya bersikap jujur dan menjaga amanah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menipu maka dia bukan termasuk golongan kami." Hadits ini menunjukkan betapa pentingnya kejujuran dalam setiap aspek kehidupan seorang Muslim. Tidak hanya tentang ibadah dan etika, hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk hubungan keluarga, interaksi sosial, dan hak-hak sesama manusia. Misalnya, hadits tentang pentingnya menghormati orang tua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Keberhasilan Abu Hurairah dalam menghafal dan meriwayatkan hadits tidak hanya menjadikannya sebagai sumber pengetahuan yang tak ternilai bagi umat Islam, tetapi juga sebagai teladan dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Nabi Muhammad. Dengan setiap hadits yang ia riwayatkan, Abu Hurairah memastikan bahwa cahaya ajaran Islam terus bersinar dan menjadi pedoman bagi generasi Muslim hingga akhir zaman. Selain terkenal dengan dedikasinya dalam menyebarkan ajaran Islam, Abu Hurairah juga dikenal sebagai pribadi yang dermawan dan penyayang. Di balik keaktifannya sebagai perawi hadits, terdapat sisi lain dari dirinya yang penuh dengan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Abu Hurairah seringkali terlihat mengulurkan tangan untuk membantu fakir miskin di Madinah. Dengan hati yang lembut, ia selalu berusaha meringankan beban mereka yang membutuhkan. Kedermawanannya tidak hanya terlihat dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk perhatian dan kasih sayang. Ia sering mengunjungi rumah-rumah fakir miskin, mendengarkan keluhan mereka, dan memberikan nasihat serta dorongan semangat. Ketika seseorang mengeluhkan kesulitan hidup, Abu Hurairah selalu hadir dengan senyum dan kata-kata yang menenangkan. Ia meyakinkan mereka bahwa dengan iman dan ketekunan, setiap cobaan dapat dihadapi.
Kepeduliannya yang besar terhadap masyarakat sekitarnya membuatnya sangat dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Abu Hurairah juga sering mengajarkan tentang pentingnya kasih sayang terhadap hewan. Ia meriwayatkan banyak hadits yang menekankan perlunya berbuat baik kepada makhluk hidup, termasuk hewan. Salah satu hadits yang ia riwayatkan menyebutkan bahwa seseorang yang memberi minum seekor anjing yang kehausan akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Pesan-pesan ini menunjukkan betapa dalamnya rasa kasih sayang Abu Hurairah terhadap semua makhluk ciptaan Allah. Pada tahun 681 Masehi, Madinah merasakan sebuah kehilangan yang sangat mendalam. Abu Hurairah, salah satu sahabat Rasulullah yang paling dicintai dan dihormati, dipanggil kembali oleh Sang Pencipta. Berita wafatnya Abu Hurairah menyebar dengan cepat di kalangan umat Islam, membawa duka yang tak terhingga. Abu Hurairah wafat dalam usia yang cukup lanjut setelah mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran Islam dan meriwayatkan hadits-hadits Nabi Muhammad. Kepergiannya meninggalkan kekosongan yang besar, karena ia bukan hanya seorang perawi hadits yang sangat dihormati, tetapi juga seorang sahabat yang penuh kasih sayang, dermawan, dan rendah hati. Dalam setiap tindakan dan kata-katanya, Abu Hurairah selalu mencerminkan akhlak yang mulia dan kecintaan yang mendalam terhadap ajaran Islam. Di hari-hari terakhirnya, Abu Hurairah masih terus berbagi ilmu dan hikmah kepada mereka yang datang kepadanya. Meskipun kesehatannya mulai menurun, semangatnya untuk menyebarkan ajaran Islam tidak pernah pudar. Ia tetap mengajarkan hadits-hadits dan memberikan nasihat kepada umat Islam dengan penuh ketulusan, seolah-olah mengetahui bahwa waktu yang dimilikinya semakin sedikit. Saat berita wafatnya Abu Hurairah sampai kepada umat Islam, tangis dan doa menyelimuti Madinah. Mereka mengenang seorang sahabat yang telah memberikan begitu banyak pengajaran dan inspirasi dalam kehidupan mereka. Abu Hurairah tidak hanya meninggalkan kenangan indah, tetapi juga warisan ilmu yang tak ternilai. Ribuan hadits yang ia riwayatkan menjadi panduan penting bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan beribadah kepada Allah. Setelah wafatnya, Abu Hurairah dimakamkan di pemakaman Baqi, di Madinah, sebuah tempat yang juga menjadi peristirahatan terakhir bagi banyak sahabat Rasulullah. Pemakamannya dihadiri oleh banyak orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada tokoh yang sangat berjasa dalam penyebaran ajaran Islam. Wafatnya Abu Hurairah adalah akhir dari sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Namun, warisannya sebagai perawi hadits terbesar dan seorang sahabat yang penuh kasih sayang akan terus dikenang dan dihormati sepanjang masa, menjadi inspirasi bagi generasi Muslim yang akan datang.